What's up the people? Welcome back to The Brothers. Gimana kabarnya nih? Saya harap kalian semua sehat selalu ya. Oke, di video kali ini The Brothers akan merangkum sebuah film bergenre action, crime, and science fiction atau fiksi ilmiah yang bertujuan untuk membangkitkan jiwa-jiwa hacker kalian ya guys ya. Film adaptasi Netflix yang dirilis pada awal tahun 2017 ini diangkat langsung dari novel dengan judul yang sama, karya Kevin Brooks, dan digarap versi movie-nya oleh Adam Randall. Mengantongi rating sebesar 6 dari 10, mengisahkan seorang remaja yang bernama Tom Harvey yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meretas apapun hanya dengan kendali pikirannya. Gila nggak tuh guys? Bisa dibilang itu adalah kekuatan supernya. Keren kan? So, bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, ladies and gentlemen, this is it, iBoy. Hold up. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Tom. Dan kemudian ia dihampiri oleh temannya bernama Danny. By the way, Danny ini sudah seperti sahabat untuk Tom, karena mereka sudah berteman sejak masih bocil. Tom juga mempunyai seorang teman bernama Lucy. Dan secara diam-diam, Tom ini sangat menyukai Lucy. Terlihat juga ada bang jago sekolahan bernama Eugene, tidak pakai krep. Dari tampangnya aja sudah terlihat bahwa Eugene adalah anak yang agak bangke ya guys ya. Tom tinggal bersama neneknya Nancy di sebuah apartemen yang pas-pasan. Mengenai kedua orang tuanya, saya sendiri nggak tahu ya kemana mereka. Mungkin lagi pergi ke kondangan, entahlah. Cuman mas-mas cleaning service yang tahu. Karena bosan dan nggak tahu mau ngapain di rumah, Tom berniat untuk pergi mengunjungi Lucy. Anehnya, pintu rumah Lucy agak sedikit terbuka dan itu membuat Tom penasaran. Tom memutuskan untuk masuk dan kemudian ia mendengar jeritan seseorang yang nggak tahu lagi kenapa. Ternyata rumah Lucy sedang dibegal oleh beberapa penjahat. Dan penjahat-penjahat nggak ada akhlak itu sedang memperhaikan Lucy. Dan yang lebih membangkaikan lagi adalah salah satu dari penjahat-penjahat itu merekam aksi tersebut. Karena takut, Tom pun bergegas lari keluar dari rumah Lucy dan hendak untuk menelpon 911. Para penjahat pun tak tinggal diam dan mengejar Tom. Tak disangka, salah satu penjahat itu menembak Tom dan Tom pun tertembak. Scene berpindah ke RSUD terdekat, di mana Tom sudah bangun dari komanya selama 10 hari dan sedang dirawat. Untungnya Tom terselamatkan dari insiden itu. Terlihat bahwa kepala Tom diperban yang artinya ia tertembak di bagian kepala. Kemudian, dokter menjelaskan mengenai kondisi Tom bahwa kepala sebelah kanan Tom telah dioperasi. Dikarenakan ketika Tom ditembak, peluru dari tembakan itu mengenai ponsel yang Tom gunakan pada saat menelpon 911. Sehingga, fragmen-fragmen dan serpian prosesor komponen handphone telah masuk ke dalam sistem jaringan otak Tom. Tepatnya pada jaringan otak besar yaitu lobus temporal yang ada di bagian samping kepala Tom. Yang berfungsi untuk mengontrol pendengaran, emosi, dan memori termasuk ingatan kepada mantan. Serpian-serpian itu tak bisa dikeluarkan karena akan membahayakan nyawa Tom dan mengakibatkan mati muda. Setelah insiden tersebut, Tom mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Tom dapat mendengar percakapan orang lain dengan sangat jelas di handphone tanpa menggunakan alat-alat penyadap suara ataupun sejenisnya. Karena sudah cukup lama tak berjumpa dengan Lucy akibat insiden itu, Tom pun pergi menemui Lucy di rumahnya. Mereka berbincang satu sama lain, kemudian Tom meminta maaf lantaran tidak dapat berbuat banyak pada saat itu. Namun, Lucy mengerti akan hal itu dan tidak mempermasalahkannya. Ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, Tom merasakan hal-hal aneh, mulai dari percakapan-percakapan di HP dan notifikasi pun didengarnya, hingga membuat Tom agak pusing. Sesampainya ia di kamarnya, Tom mulai melihat, merasakan, dan mendengar hal-hal berbau digital seperti sistem-sistem password wifi tetangga, token listrik yang udah sekarat, dan data-data yang bermunculan seperti hologram dari barang-barang elektronik di kamarnya. Dan itu sangat mempusingkan. Kemudian, Tom melihat sedikit celah yang memancarkan cahaya dari jendela kamarnya. Saking penasarannya, ia membuka gorden jendelanya dan yang dilihat Tom adalah seketika pemandangan kota terlihat berbeda malam itu. Tom dapat melihat semua transmisi data. Karena tidak tahan melihat hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, Tom pun pingsan. Keesokan harinya, Tom berangkat ke sekolah. Seketika itu juga dia bertemu dengan Danny dan berangkat ke sekolah together.
Di sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, mereka saling mengobrol satu sama lain. Lalu, Tom bilang kepada Danny bahwa ia curiga dengan Eugene mengenai insiden di rumah Lucy. Tom tahu bahwa pada saat insiden malam itu, handphone milik Eugene terhubung dengan wifi di rumah Lucy dan berasumsi kalau Eugene termasuk dari salah satu penjahat-penjahat Dajjal tersebut. Mendengar akan hal itu, Danny berkata, Eugene memang anak yang nakal coy. Tetapi, ia masih memiliki batasan men. Ketika berada di base menuju ke sekolah, Tom melihat secara detail visual dan data transmisi handphone teman-temannya, mulai dari yang mendengar musik, bermain game, hingga yang sedang nonton YouTube The Brothers. Duh, jangan lupa subscribe ya, biar tambah semangat gitu. Hiya! Scene berpindah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Terlihat bahwa Tom dapat melihat dengan jelas lagi lintas transmisi data secara visual dari smartphone teman-temannya. Kemudian Tom tanpa sengaja melihat pesan video milik Eugene dan tak disangka pesan video tersebut adalah video pemerehaian Lucy. Ternyata dugaan Tom selama ini memang benar adanya. Eugene dan teman-temannya adalah pelaku dari insiden pemerehaian Lucy. Ketika mengetahui hal itu, sontak membuat Tom sangat marah. Dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia pun langsung meretas dan merusaki handphonenya Eugene. Malam pun tiba. Terlihat Tom yang sedang OTW ke partian salah satu teman sekolahnya. Di sana ia melihat juga ada Eugene dan teman-temannya. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia dapat mengingat secara detail video aksi pemerehaian Lucy. Tom pun mulai mengidentifikasi mereka satu persatu. Tak disangka, ketiga pelaku lainnya adalah teman-teman Eugene sendiri. Kemudian Tom berkata kepada Danny bahwa pelaku aksi pemerehaian Lucy adalah Eugene and friends. Mendengar akan hal itu, Danny kembali menyangkal pernyataan Tom. Tom, I can't always be there, you know. Setelah pergi dari tempat pesta, Tom memutuskan untuk pergi menemui Lucy. Pada saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Eugene and friends pun muncul. Ketika melihat mereka, sontak raut wajah Lucy berubah. Tom menyadari akan hal itu, dan Lucy juga sudah mengetahui bahwa penjahat-penjahat gak ada akhlak itu adalah Eugene and friends. Malam itu juga Tom memulai aksinya dengan meneror Eugene. Scene berpindah di mana Tom sedang bobo di kamarnya sambil mempelajari berbagai macam cara meretas sistem dengan kemampuannya tentunya. Mulai dari cara meretas ponsel, laptop, PC, wifi tetangga, cara untuk lulus prakerja, akun pacar orang, dan sebagainya. Dengan kemampuan seperti ini, bisa dibilang Tom berubah menjadi seorang hacker yang tak ada tandingannya. Esok pagi pun tiba. Kita diperlihatkan Tom sedang mengikuti Eugene dan temannya yang bernama Cass. Tom langsung mempraktekkan apa yang ia pelajari semalam, yaitu meretas. Tom pun langsung meretas ponsel milik Eugene. Malamnya, Tom mengerjai Eugene dan teman-temannya dengan cara meretas semua perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop hingga lampu kamar mereka. Ketika asyik mengerjai mereka, salah satu teman Eugene yang bernama Cass sedang melakukan olahraga kecil-kecilan dengan tangannya sendiri. Halus. Esok pagi pun tiba. Terlihat bahwa mereka semua sedang berada di aula sekolah untuk mendengar ceramah dari Pak Kepsek. Dan di sini Tom terlihat telah meretas laptop sekolah yang sedang menampilkan materi di layar proyektor. Kemudian Tom menampilkan video si Cass semalam yang sedang melakukan olahraga kecil-kecilan dengan tangannya sendiri. Aduh. Hal itu membuat semua murid di sana ngakak setengah mati dan itu sangat memalukan. Sepulangnya dari sekolah, Tom pergi ke rumah Lucy dan menceritakan kejadian di sekolah tadi. Lucy pun merasa terhibur dengan ceritanya Tom. Karena Tom tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang-orang termasuk Lucy, dia pun menggunakan nama iBoy sebagai samarannya. Kemudian Tom dan Lucy pergi jalan-jalan dan duduk sambil bercanda tawa di pinggiran kota. Terlihat, trauma Lucy perlahan mulai menghilang. Melihat wanita yang dicintainya bahagia, Tom pun turut merasakan kebahagiaan itu juga. Pada saat malam hari, terlihat bahwa Eugene dan ketiga temannya sedang melancarkan aksi dajjalnya. Kali ini mereka berniat untuk mencuri sebuah mobil. Mereka berhasil membobol pintu mobil tersebut dan masuk. Ketika sedang berada di dalam mobil, tiba-tiba pintu mobil terkunci dan juga mobilnya menyala dengan sendirinya. Dikira ini adalah ulah wewek gombel atau buto ijo atau apalah itu. Ternyata itu semua adalah ulah si Tom atau yang kita kenal dengan nama iBoy yang telah meretas sistem daripada mobil tersebut.
Terlihat bahwa mobil itu mulai mengeluarkan asap diakibatkan terlalu panas. Hal itu membuat Eugene dan kawan-kawan menjadi panik. Lewat radio mobil, Tom menanyakan, "Mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperohi Lucy?" Semakin lama mobil semakin berasap dan itu cukup mempanikkan. Terlebih lagi si Cass. Pada akhirnya, Cass memberitahukan bahwa mereka disuruh oleh seseorang yang bernama Katz. Scene berpindah di markas Katz, di mana di sana terdapat Katz tentunya, Keon, dan Gunn. Tak diduga Danny sahabatnya Tom juga ada di sana. Tiba-tiba, di televisi muncul sebuah video di mana seseorang sedang mengencingi mobilnya si Katz. Tak tinggal diam, Katz dan yang lainnya langsung pergi mengecek mobil tersebut. Pada saat Katz dan yang lainnya pergi, Tom pun masuk ke dalam markas mereka. Di sana Tom mengacak-ngacak markas mereka. Bahkan semua barang yang berbau elektronik, Tom ledakan dengan menggunakan kemampuannya. Ketika Tom hendak meledakkan speaker Polytron yang satunya, speaker itu tidak bereaksi. Lalu, Tom mencoba memeriksa speaker tersebut. Tak disangka, di dalam speaker tersebut terdapat beberapa bungkus narkoboy milik Katz yang ia simpan. Kemudian Tom mengambil semua narkoboy itu dan pergi. Tom pun melancarkan aksinya dengan menggunakan narkoboy itu untuk menjebak Eugene dan yang lainnya. Tom membagi narkoboy itu dalam bungkusan-bungkusan kecil dan meletakkannya di tempat Eugene dan yang lainnya. Dengan kemampuan yang Tom miliki, ia menghubungi pihak kepolisian dengan menggunakan nama anonim dengan laporan bahwa Eugene dan teman-temannya terlibat dalam kasus pengedaran narkoboy. Keesokan paginya terlihat bahwa pihak kepolisian datang untuk menangkap Eugene dan teman-temannya atas kasus penyelundupan dan pengedaran narkoboy. Tak ketinggalan, Katz juga mengalami nasib yang naas, di mana saldo rekeningnya telah diretas oleh Tom hingga tak tersisa sepeser pun. Malamnya, Tom sedang mendengar pembicaraan seseorang dengan Katz. Mereka sedang berbicara mengenai suatu transaksi besar mengenai narkoboy yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ternyata, orang yang sedang berbicara dengan Katz melalui HP itu adalah atasannya Katz yang bernama Elman. Dengan kemampuan yang ia miliki, Tom langsung melacak si Elman. Sayangnya, Elman tidak dapat terdeteksi. Aneh bukan? Oke, lanjut. Esok malamnya Tom ingin melancarkan aksinya, yaitu ingin menggagalkan transaksi narkoboy si Elman. Neneknya Tom, yaitu Nenek Nancy, merasakan bahwa Tom akhir-akhir ini agak sedikit berubah semenjak insiden tersebut. Nenek Nancy yang khawatir dengan Tom kemudian pergi menjumpai Danny, sahabatnya Tom itu. Lalu Nenek Nancy berpesan kepada Danny bahwa tolong agar mengawasi si Tom. Danny pun mengiyakannya. Di sisi lain terlihat bahwa Tom sedang mengamati dan mengikuti Katz. Sialnya di tengah jalan Tom kehilangan jejak si Katz karena Katz membuang ponselnya. Tom pun tak habis akal. Dengan kemampuannya, dia lalu meretas satelit dan menggunakannya untuk melacak si Katz. Usahanya berhasil, dan kemudian Tom bergegas pergi ke lokasinya Katz yang bertempat di suatu pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, Tom kemudian melanjutkan aksinya. Tom berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Tom pun menemukan barang haram si Elman ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, Tom langsung membakarnya. Tiba-tiba Katz dan anak buahnya menghajar Tom secara membabi buta hingga Tom hampir meninggoy. Untungnya, dengan kemampuan yang Tom miliki, Tom berhasil membuat gelombang radiasi berfrekuensi tinggi yang membuat pendengaran Katz dan anak buahnya agak terganggu. Dengan hal tersebut, Tom memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk kabur. Esoknya, terlihat Tom yang sedang santuy sendirian dihampiri oleh Danny. Danny melihat ada yang aneh dari Tom, dan sepertinya Danny telah mengetahui bahwa orang misterius yang menggunakan nickname iBoy adalah Tom. Ketika Tom baru masuk ke dalam rumahnya, dia ditodong oleh seseorang. Dan terlihat di sana juga ada si Elman, yaitu bos mafia sekaligus atasannya Katz. Di sana juga terlihat si Katz yang sedang menyandra nenek Nancy. Anehnya, ketika Tom melihat wajah si Elman, Tom tidak dapat mendeteksi wajah si Elman, seperti ada sesuatu yang mengganggu penglihatannya. Elman sudah mengetahui bahwa hacker yang telah mengganggu bisnis narkoboynya adalah si iBoy itu, yaitu Tom itu sendiri. Elman juga mengetahui kemampuan yang Tom miliki, yaitu dapat meretas apapun dengan pikirannya. Ternyata semua informasi itu Elman dapatkan dari si Danny, sahabatnya Tom. Ternyata Danny sudah mengetahui hal ini sejak lama, bahwa Tom adalah si iBoy yang dapat meretas segala sesuatu berbau teknologi hanya dengan pikirannya saja. Danny adalah ciri-ciri teman yang agak bangkai ya guys ya.
karena dia rela menukar temannya hanya demi sejumlah uang. Pengkhianat emang. Kemudian Elman menyuruh Tom untuk meretas bank. Di sini Tom sempat menolak, tetapi Elman sudah menangkap Lucy dan mengancam Tom kalau tidak mengisi saldo rekeningnya, maka nyawa Lucy akan melayang. Tom pun melakukan apa yang diinginkan Elman, dan terlihat perlahan saldo Elman mulai naik. Di sisi lain, Tom sedang meretas handphone Lucy untuk menelpon 911. Lucy yang sedang disandra oleh Eugene dan teman-temannya tiba-tiba kedatangan polisi. Mereka panik dan memutuskan untuk bersembunyi. Tak lama, polisi pun pergi. Karena panik, Eugene dan teman-temannya lengah, dan keadaan tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Lucy. Dan Lucy mengambil pistol milik Eugene kemudian menyandra mereka balik. Saat Lucy ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Elman juga sudah tiba di sana. Dia juga membawa si Tom. Karena kalah jumlah, akhirnya Lucy kembali disandra. Kemudian Tom kembali disuruh Elman untuk mengisi saldo rekeningnya. Tanpa sepengetahuan Elman, Tom sedang merencanakan pelarian dari tempat tersebut dan menyelamatkan Lucy. Akhirnya, Tom berhasil meretas semua handphone anak buah Elman, termasuk Elman itu sendiri, dan meledakkannya. Ketika Tom beranjak dari tempat itu, tiba-tiba Elman memukulnya dari belakang dengan menggunakan sebuah tongkat besi. Saat Elman ingin membunuh Tom, tiba-tiba Lucy muncul. Karena jarang main PUBG dan sering jadi beban tim, tembakan Lucy ini meleset dan mengenai lengannya Elman. Elman pun agak emosi dan membogem Lucy saat itu juga. Karena melihat wanita yang dicintainya disakiti, dengan rasa cinta yang membara dan tenaga yang tersisa, Tom dapat menciptakan gelombang elektromagnetik berkekuatan tinggi dan mengalahkan Elman seketika itu juga. Elman pun mamam, is dead maksudnya. Beberapa hari kemudian, Tom pun sadar dari komanya akibat insiden saat itu. Mulai dari saat itu keadaan mulai membaik sejak si Elman Ngenehoe ini berhasil disingkirkan. Dan kini daerah tempat tinggal Tom kembali tenang seperti sedia kala. Scene berpindah di mana Tom yang lagi OTW ke kampus, di perjalanan dia bertemu dengan Danny. Danny yang sebelumnya berkhianat meminta maaf kepada Tom dan memberikan uang yang ia dapat dari Elman pada waktu itu. Tom yang berperi kemanusiaan dan berbudi pekerti menolak mentah-mentah uang tersebut dan berkata bahwa semua hal tidak dapat dibayar dengan uang coy, termasuk minta maaf. Di atas gedung terlihat Tom yang sedang bersama dengan Lucy. Bisa dibilang ini adalah kencan pertama mereka. Lucy juga tentunya sudah mengetahui bahwa iBoy adalah Tom. Kemudian film ditutup dengan memperlihatkan adegan yang membuat saya pribadi cukup pengen gitu, tapi mau gimana lagi punya sih. Tapi saya ini kan anak yang baik, masih polos lah. Aduh. Secara keseluruhan film ini bagus sih. Terutama soal kekuatan atau kemampuan yang dimiliki si pemeran utama, yaitu si Tom atau yang kita kenal dengan iBoy. Jadi pengen punya kekuatan kayak gitu biar bisa ngelakuin apa aja yang kita mau gitu. Untuk animasi visual CGI-nya lumayan keren ya, dan sangat memanjakan mata. Alur ceritanya juga kagak rumit-rumit amat dan mudah dimengerti. Di sini saya juga ingin menambahkan beberapa penjelasan dan teori versi saya sendiri untuk sekedar menambahkan durasi video ini biar ada iklannya gitu. Siapa sih? Yang pertama, Danny ini adalah termasuk dari salah satu penjahat yang menyerang Lucy. Kenapa? Jadi di film diperlihatkan bahwa semua penjahat telah diidentifikasi oleh Tom satu persatu. Namun, ada seseorang yang belum diketahui, yaitu orang yang merekam aksi bejat tersebut. Hal ini menjadi lebih masuk akal ketika Tom dan si penjahat saling bertatapan, dan penjahat tersebut tidak melakukan apapun. Tetapi, si penjahat yang satunya ketika melihat Tom, dia langsung menodongkan senjatanya, yang artinya si penjahat yang merekam aksi tersebut terlihat peduli bercampur takut dalam artian ia tidak ingin menyakiti Tom. Bukti yang lain bahwa Danny termasuk dari penjahat-penjahat tersebut adalah Danny yang sebanyak 2 kali menyangkal pernyataan Tom kalau Eugene dan teman-temannya adalah pelaku kejahatan tersebut. Coba kalian amati. Dari kedua gambar ini apakah mirip saya? Maksudnya apakah kedua gambar ini adalah orang yang sama? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Yang kedua, apakah iBoy akan menjadi superhero? Ada satu scene yang membuat saya pribadi berpikir bahwa apakah iBoy akan menjadi seorang superhero. Scene ini memperlihatkan sebuah mainan berwarna biru muda yang berpenampilan seperti superhero. Apakah ini adalah bocoran kostum si iBoy atau mungkin akan ada villain baru? Menarik untuk ditunggu. At the end, thank you for all of you guys yang sudah menonton video ini hingga the end.
kami The Brothers mengucapkan Terima kasih. and see you on the next video. Bulu ketiak kuda Nil. Apaan sih anjing? Apaan sih? The end.